Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serviana dari PT IKF 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang Data Encryption Standard atau DES. Sebelum melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari Data Encryption Standard. Jadi DES merupakan salah satu algoritma kriptografi cipher blok dengan ukuran blok 64 bit dan ukuran kuncinya 56 bit. Algoritma DES ini dibuat di IBM dan merupakan modifikasi daripada algoritma terdahulu yang bernama Lucifer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja DES. Jadi cara kerjanya adalah dengan mengubah pesan asli yang dapat dimengerti atau dibaca manusia, atau biasa disebut dengan plain text, ke bentuk lain yang tidak dapat dimengerti atau dibaca oleh manusia, atau ciphertext. Proses transformasi plain text menjadi ciphertext diistilahkan dengan enskripsi. Contoh kasus. Untuk contoh kasus, saya mengambil komputer sebagai plain text-nya. Kemudian untuk kuncinya, C untuk 13, O untuk 34, M untuk 57, dan seterusnya. Kemudian untuk langkah pertamanya, yaitu mengubah plain text ke dalam bentuk biner. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide ini. Kemudian mengubah kunci ke dalam bentuk biner. Langkah kedua yaitu melakukan initial permutation pada bit plain text menggunakan tabel IP. Untuk tabel IP-nya bisa dilihat seperti berikut. Urutan bit pada plain text urutan ke-58 ditaruh di posisi pertama, 50 ditaruh di posisi kedua, 42 ditaruh di posisi ketiga, 34 ditaruh ke posisi 4, dan seterusnya, sehingga hasil outputnya dilihat seperti ini. Untuk pecah bit pada IP menjadi dua bagian, yaitu L0 tabel IP dengan warna kuning dan R0 untuk tabel IP dengan warna hijau. Untuk langkah ketiga, generat kunci yang akan digunakan untuk menginskripsi plain text dengan menggunakan tabel permutasi komputer PC1. Pada langkah ini menjadi kompresi dengan membuang 1 bit masing-masing blok kunci dari 64 bit menjadi 56 bit. Dapat kita lihat pada tabel ini tidak terdapat urutan bit 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64 karena telah dikompres. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk pecah CD menjadi dua bagian kiri dan kanan sehingga menjadi seperti berikut. Jadi untuk C0 tabel PC1 warna kuning dan untuk D0 tabel PC1 warna hijau. Kemudian langkah keempat. Untuk langkah keempat yaitu melakukan pergeseran kiri pada C0 dan D0 sebanyak 1 atau 2 kali berdasarkan kali putaran yang ada pada tabel putaran berikut. Untuk tabelnya bisa dilihat. Jadi untuk putaran ke-1 dilakukan pergeseran 1 ke bit kiri, untuk putaran kedua dilakukan pergeseran 1 bit kiri, untuk putaran ketiga dilakukan pergeseran 2 bit ke kiri, dan seterusnya. Setiap hasil putaran tersebut digabungkan kembali menjadi CD dan diinput ke dalam tabel permutation compression 2 atau PC2. Untuk tabel PC2 bisa dilihat seperti ini, dan terjadi kompresi data CD 56 bit menjadi CD 48 bit. Untuk hasil outputnya bisa dilihat seperti ini.
Untuk langkah kelima, tabel ekspansinya bisa dilihat seperti ini. Jadi, hasil ekspansi kemudian di-XOR dengan KI dan menghasilkan vektor matriks AI. Untuk hasil outputnya seperti ini. Untuk langkah keenam, setiap vektor AI didistribusikan ke 8 buah S-box atau substitution box, di mana blok pertama didistribusikan dengan S1, blok kedua didistribusikan dengan S2, dan seterusnya, untuk menghasilkan output vektor B1 32 bit. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan S-box ini? S-box mengambil sejumlah bit masukan, M, dan mengubahnya menjadi sejumlah bit keluaran N, di mana N belum tentu sama dengan M. Kita ambil contoh pada tabel S1 ini, kemudian konversi setiap angka di dalam tabel S1 berwarna putih menjadi binar. Kemudian, kita ambil sampel blok bit pertama dari A1, yaitu 100110. Kita pisahkan blok menjadi 2. Yaitu untuk bit pertama dan terakhir yaitu 1 dan 0 digabungkan menjadi 10. Untuk bit kedua hingga kelima 0011. Kemudian dibandingkan dengan memeriksa perpotongan antara keduanya didapatkan nilai 1000 atau bisa dilihat pada tabel ini yang berwarna merah. Dan seterusnya untuk blok kedua hingga blok ke-8 kita bandingkan dengan S2 dan S8. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk langkah ke-7, setelah didapatkan nilai vektor B, langkah selanjutnya adalah memutasikan bit vektor BI menggunakan tabel Pbox. Kemudian dikelompokkan menjadi 4 blok, di mana pada 4 blok ini, tiap-tiap blok memiliki 32 bit data. Untuk hasil yang didapat seperti ini. Langkah ke-8 untuk langkah terakhir ini adalah menggabungkan R16 dengan L16 kemudian dipermutasikan untuk terakhir kali dengan tabel inverse atau inisial permutasi IP1, sehingga input dari R16 dan L16 seperti ini, dan menghasilkan output chipper atau dalam binar seperti ini. Kemudian untuk hasil akhirnya bisa dilihat C untuk 56, O untuk F1, M untuk D5, P untuk C8, U untuk 52, T untuk AF, E untuk 81, dan R untuk 3F. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.